lalu kemudian diskusinya masuk pada prinsip-prinsip masyarakat madani di dalam Al-Quran. Tentu untuk menelusuri ini ada dua hal yang penting yang harus dipahami untuk bisa memahami masyarakat madani secara komprehensif di dalam Al-Quran. Yang pertama, tentu saja memahami prinsip-prinsip pengaturan masyarakat dalam Al-Quran, dan tentu kita harus menelusuri ayat-ayat yang relevan yang berkaitan dengan gambaran utama dari prinsip-prinsip masyarakat madani itu sendiri. Kemudian yang kedua, tentu kita harus menelusuri jejak historis dari sejarah perkembangan masyarakat Arab, mulai dari sebelum masuknya Islam sampai dengan periode Madinah, ketika Nabi membangun masyarakat Madinah yang semula bernama Yathrib. Dan istilah Madani ini dalam versi lain juga banyak bermunculan, karena sebetulnya muara dari masyarakat madani itu adalah masyarakat yang beradab, dan istilah beradab ini memiliki padanan redaksi yang beragam di dalam bahasa Arab. Ada haboroh, ada taqofah, dan ketika membahas madani pun dan misalnya Kiai Said itu lebih cenderung menggunakan bukan masyarakat madani tetapi umat mutamaddin yang memiliki makna yang sama, yaitu masyarakat yang beradab, masyarakat yang beretika, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang egaliter, dan seterusnya sesuai dengan prinsip-prinsip civil society. Dan tentu misalnya hari ini ketika kita menengok dinamika Nahdlatul Ulama hari ini misalnya, yang mempopulerkan fikih peradaban, saya kira itu juga bagian dari upaya mengembalikan memori kolektif masyarakat Indonesia terkait dengan perdebatan masyarakat madani pada era 90-an. Tentu saja orientasi dari fikih peradaban ini sedikit berbeda dengan diskusi dalam masyarakat madani, karena orientasi atau goal dari pemikiran fikih peradaban itu lebih pada merekonstruksi fikih siasa yang ada di dalam fikih-fikih klasik, terutama yang berkaitan dengan relasi antara orang Islam dan non-Muslim. Apakah relasi Islam dan non-Muslim hari ini itu memiliki kesamaan dengan ketika fikih klasik itu ditulis atau tidak? Karena tentu kalau kita mengacu pada fikih klasik dalam konteks fikih siasa, relasi antara orang Islam dengan non-Muslim itu terbangun karena asas konflik. Jadi karena ada relasi yang terjadi peperangan, lalu kemudian dibangun sebuah sistem masyarakat dengan membagi menjadi 4. Yang pertama,
dalam sistem kenegaraannya dulu dibagi menjadi dua, ada Darul Islam dan Darul Kufur. Dan ketika ada orang non-Muslim masuk di dalam Darul Islam, maka dia memiliki kualifikasi 4 kategori. Yang pertama, dia non-Muslim itu sebagai kafir dhimmi, kafir yang taat membayar pajak untuk jaminan keselamatannya. Kemudian kafir mu'ahad, kafir yang melakukan perjanjian damai. Kafir musta'man, kafir yang mengambil suaka. Kemudian yang keempat, kafir harbi. Dan dalam konteks non-Muslim di Indonesia, 4 kategori ini tidak lagi relevan, sehingga istilah kafir di Indonesia itu sudah lagi tidak bisa digunakan untuk menyebut kepada orang non-Muslim, karena orang non-Muslim di Indonesia itu tidak bisa dikategorikan dengan 4 kategori tadi. Maka kemudian muncullah tawaran untuk menyebut non-Muslim di Indonesia itu dengan sebutan muwatin atau warga negara. Karena non-Muslim di Indonesia tidak bisa diakomodir oleh kategori-kategori yang dirumuskan oleh fuqaha klasik tersebut. Ini ketika kita membahas tentang fikih peradaban, yang ini saya kira menjadi bagian yang terpisahkan dari dinamika diskusi masyarakat madani pada tahun 90-an. Oke. Selanjutnya coba kita telusuri padanan masyarakat madani yang ada di dalam Al-Quran. Tentu saja ada beberapa istilah, ada beberapa redaksi yang digunakan dalam memahami masyarakat madani di dalam Al-Quran. Tetapi paling tidak term masyarakat madani ini karena di Al-Quran tidak kita temukan, masyarakat ideal, karena masyarakat madani ini mengidealkan sebuah tatanan masyarakat di sebuah negara. Dan yang kedua tentu saja negara itu sendiri. Maka kata kunci yang bisa kita telusuri adalah kata ummah sebagai representasi dari masyarakat ideal, dan yang kedua adalah Madinah sebagai representasi negara di mana Nabi ketika membangun masyarakat madani itu berada di Madinah. Nah, tentu saja ketika kita menelusuri gambaran masyarakat ideal di dalam Al-Quran, kita akan menemukan beberapa ayat yang menggunakan beberapa frasa. Ada masyarakat terbaik, misalnya khairu ummah, kemudian ada masyarakat yang egaliter atau sepadan, ummatan wasaton, kemudian ada masyarakat yang moderat, umat muqtasidah. Ini juga sebetulnya memiliki makna yang hampir mirip antara ummatan wasaton dengan ummah muqtasidah. Dan yang keempat adalah ummah wahidah, umat yang satu. Oke, kita coba masuk di istilah atau kata kunci yang pertama dalam menggambarkan masyarakat ideal di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah khairu ummah. Di dalam Ali Imran 110 itu ditegaskan bahwa orang Islam adalah
umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, tandanya menyuruh kepada yang baik, mencegah dari yang buruk, dan beriman kepada Allah. Dan kemudian menegaskan sekiranya ahlul kitab, artinya orang non-muslim, itu beriman masuk Islam, tentunya dia akan lebih baik di antara orang-orang ahli kitab lain. Tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, ketika kita membahas ayat ini, maka kita bisa melihat dari asbabun nuzulnya terlebih dahulu. Yang pertama bahwa ayat ini berbicara tentang eh, dua orang Yahudi yang berkata kepada orang Islam, yang menyampaikan bahwa sesungguhnya agama kami lebih baik daripada agama yang kalian dakwahkan kepada kami, dan kami jauh lebih baik dan lebih mulia dari kalian. Jadi ini cemoohan dari orang Yahudi yang menganggap bahwa agama Yahudi lebih baik daripada agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Lalu turun ayat yang menegaskan tentang sesungguhnya justru orang Islam lah yang menjadi umat terbaik karena keimanannya yang benar, yang sempurna, dan eh, bentuk dari keimanannya itu lalu diekspresikan dengan menyampaikan hal-hal yang baik dan menyerukan untuk meninggalkan hal-hal yang buruk atau amar ma'ruf nahi munkar. Dan keunggulan ini juga tidak selamanya, artinya keunggulan ini dibatasi selama umat Islam konsisten dan komitmen di dalam menunaikan syarat-syarat di atas. Tentu kalau kita kaji lebih jauh nanti umat yang terbaik ini kalau kita